Kullu bid'atin dalalah. Semuanya bid'ah, dalalah, sesat. Maulid sesat, ini sesat sesat. HP lo juga sesat itu. Itu juga bid'ah itu HP tuh. Itu budaya itu HP. Mikrofon juga bid'ah ini budaya. Lampu ini bid'ah ini budaya. Zaman Nabi nggak ada itu orang pakai mikrofon. Ada nggak azan pakai mikrofon dulu? Kalau yang dimaksud bid'ah termasuk budaya, mikrofon bid'ah. Masjidil Haram bid'ah tuh tiap hari tuh. Pakai speaker tuh azan. Paham? Itu satu hal. Dia plesetin ini hadis. Kemudian dalam hadis sudah kita bahas bahwasanya Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-ada di dalam urusan kami ini dalam agama yang tidak ada dasarnya, maka dia tertolak. Dari hadis ini kita tahu bahwa bid'ah itu apabila terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama al-ihdas. Perkara itu baru, tidak ada di zaman Rasul, tidak dikerjakan Rasul atau para sahabat, baru. Yang kedua syaratnya an yustanad hadzal ihdas ila din. Perkara baru itu bukan masalah-masalah dunia, bukan. Perkara baru yang tidak dikerjakan Nabi, tidak ada di zaman Nabi, itu bukan dalam urusan dunia, tapi an yustanad hadzal ihdas ila din. Disandarkannya perbuatan baru ini kepada agama. Maka enggak ada bidah dalam urusan dunia. Maksudnya bidah yang tercela. Bidah yang tercela itu hanya dalam urusan agama saja, tidak ada dalam urusan dunia. Bahkan kalau dalam urusan dunia kita diperintah untuk mengada-ada, membuat hal-hal baru, berinovasi, berkreatif dalam urusan dunia. Sebagaimana kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih alim daripada aku dalam urusan dunia kalian. Yani kalian lebih mahir, lebih hebat, lebih maju teknologinya. Bahkan diperintah oleh Nabi untuk berbuat bid'ah dalam dunia. Maka keliru kalau disebut bid'ah itu dalam urusan dunia seperti mikrofon bid'ah, kacamata ini bid'ah. Keliru. Bid'ah itu dalam sholat, bid'ah itu dalam puasa, dalam baca Quran, itu bid'ah. Adanya pada ibadah, lingkup ibadah, tata caranya, jenisnya, dan akan kita bahas nanti pada kaidah berikut insyaallah. Jadi bid'ah terjadi pada 6 hal di dalam syariat atau di dalam ibadah. Nah sekarang masuk pada kaidah yang baru insyaallah. Jadi adalah air ruqyah atau air apa ini? Baik, Masya Allah. Al-Irsyad punya air sekarang. Baik, masuk kaidah baru. Al-Qaidah As-Saniyata Ashar. Kaidah yang ke-12. Allahu yu'badu bima syara'a wa la yu'badu bil ahwa'i wal bid'ah. Allah diibadahi itu dengan apa yang disyariatkan, bukan dengan cara Allah diibadahi itu dengan hawa. Hawa itu seenaknya kita gitu, itu hawa. Wis apa jari aku, wis gimana akulah, pokoknya cara ibadah itu. Wal bid'ah atau yang diada-adakan atau dengan cara bid'ah. Maka kalau beribadah mengikuti perasaan, yang penting menurut kita baik, itu namanya ahwa. Jadi hawa itu yang dimaksud. Apa yang menurut kita enak ibadah itu, atau yang menurut kita pantas, atau yang menurut kita dianggapnya baik. Karena tolak ukur baiknya suatu ibadah bukan kita, kemarin sudah kita jelaskan. Tolak ukur baik buruk ibadah itu adalah apa yang dipandang oleh syariat. Wal bid'ah atau dengan kebid'ahan. Taib. Fa innallaha la yaqbalu wa la yurfa'u syai'an minal a'mal. Perhatikan ikhwan. Karena sesungguhnya Allah tidak menerima wa la yurfa'u syai'an minal a'mal, dan
tidak akan terangkat sedikit pun dari amalan-amalan illa idza kana qa'iman ala sakil ikhlas wal mutaba'ah, kecuali amalan itu dibangun di atas dasar ikhlas, memurnikan, mengharap hanya wajah Allah, dan mutaba'ah lin nabi, dan berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza muttafaqun alaihi bain ahli ilm, dan ini disepakati oleh para ulama. Syarat qabulul amal, syarat diterimanya amalan dua, sepakat para ulama, ikhlas dan ittiba. Ikhlas yani inilah merupakan konsekuensi syahadat tauhid la ilaha illallah, dan mutaba'ah adalah konsekuensi syahadat risalah wa anna muhammadan rasulullah. Makanya dua syahadat. Yang pertama syahadat berkaitan keikhlasan, yang kedua syahadat berkaitan keikutan, penyertaan, ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hadza muttafaqun alaihi bain ahli ilm, dan ini disepakati tentang dua syarat diterimanya amal ibadah oleh para ulama. Wa qad waradat fil Qur'an ayatun katsirah, dan telah banyak di dalam ayat Al-Qur'an ayatun katsirah, ayat-ayat yang banyak tadhammu ittiba' al-ahwa, yang mencela ittiba' kepada hawa, ya, wa tuhadziru min ittiba'il hawa, dan memperingatkan agar jangan mengikuti hawa. Hawa itu tadi kesenangan, yang penting enak, yang penting baik. Bal innallaha azza wa jalla ja'ala al-hawa ilahan muttaba'an, bahkan Allah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, sebagai sesembahan yang diikuti. Itu terjadi atau ada di dalam surah Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah kau melihat ada orang yang menjadikan ilahahu, sesembahannya itu hawa nafsunya. Yang dimaksud mereka beribadah mengikuti apa yang menurut enak bagi mereka, yang penting baik menurut mereka, tidak peduli dengan adanya dalil dari syariat atau tidak. Ya, ini ayatnya Al-Furqan ayat 43. Fala yazuju an ta'budallah, maka tidak boleh kalian beribadah kepada Allah la biqaulin wala bi'amalin illa idza kana masyru'an, baik ibadah berupa perkataan, bacaan-bacaan, zikir-zikir, atau berupa amalan-amalan illa idza kana masyru'an, kecuali apabila ibadah tersebut disyariatkan. Jadi kaidah ini sangat penting, dan ini ada kaitan dengan kaidah-kaidah sebelum dan setelahnya nanti insyaallah. Jadi Allah tidak diibadahi dengan hawa, tapi dengan apa yang disyariatkan. Nah, kemudian kaidah berikutnya, kaidah ini sangat penting untuk kita tahu ini bentuk ibadah atau bukan ibadah, atau ini ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah. Ya, ibadah murni atau ibadah yang tidak murni. Ibadah murni itu ibadah yang sesuai pada kaidah ini. Adapun ibadah yang tidak murni maknanya setiap perbuatan kita yang asalnya bukan ibadah,